Oke lo tes kalau semuanya, selamat datang kembali guys. Dan ya ini biar ada watermarknya aja. Gua sambil nyetel musik dulu gak sih guys, asik gak sih nyetel musik bro. Gua lagi dengerin musik ini guys. Nah jadi sambil gua ngetes itu ya 37 menit tadi ya video kemarin. Dan kita akan coba bongkar ini HP. Dan kalau dilihat ini HP itu pernah dibongkar ya, katanya pernah dibawa ke tempat gua, tapi kayak gua belum pernah deh nerima servisan ini. Kita coba bongkar dulu kali ya. Mungkin gua akan siapkan alat-alat terlebih dahulu guys. Oke, jadi gua akan coba bongkar ya. Ini gue lihat udah ada lem-lemannya. Kelihatan nggak kalau sini? Oh, ada lem-lemannya. Tuh, kelihatan nggak di sini guys? Kita coba aja ya. Ini gue udah sedikit upgrade tools ini. Ini agak ngeri sebenarnya gue. Apakah harus di heater? Gue juga nggak tahu ya. Kayaknya ini belum pernah dibongkar guys. Entah belum pernah dibongkar atau emang udah pernah dibongkar ya. Ini gue juga punya ini. Kayaknya ini kurang ini deh guys, apa namanya, kurang ini dia. Kita coba pakai kuku gue ya, bisa masuk nggak ini? Ini gue tajam bener nih. Dan ini nggak bisa masuk sepertinya. Aduh. Itu kayak HP-nya. Gua nggak tahu udah pernah dibongkar atau belum ya. Harus cari celah sini guys. Oh ini dapat nih. Dapat guys. Ini dapat guys, tuh dapat celah gua. Nah biasanya kalau gua itu kalau kayak gini langsung gua selipin pakai kuku guys. Nah itu kenapa gua punya kuku panjang di jempol. Nah seperti ini. Tapi emang ya nanti kukunya rusak sih kalau pakai kuku. Tapi ya pelan-pelan aja guys ya. Ini udah pernah ini juga guys, udah pernah dibongkar kayaknya ini harusnya. Nah ini tuh kelihatan ya. Yang penting tuh hati-hati saat ini nih ada fingerprint ini. Ini kayak pas gue lihat tadi dia ke atas harusnya sih. Coba lagi guys ya. Aduh, masalah ini tajam banget guys. Gue gimana gitu, nggak pakai blower kabang. Aduh. Ya, gua ada blower guys. Belum dipasang, belum ini. Jadi ya kita pakai tangan aja. Bisa tidak kira-kira ya. Ini bawahnya harusnya aman sih guys. Coba aja ya. Nah yang gua agak hati-hati yang atasnya itu. Ini agak ngeri soalnya ada fleksibel. Masalah gak bisa di ini guys, gak bisa di apa? Oh bisa ding, bisa di apa namanya? Bisa di giniin ya. Tuh dia bisa kayak gini, bisa ngangkat guys. Tuh. Nah ini bisa dilihat ya, tuh ngangkat ya. Deng apa nih? Kok agak naik deh ya? Bukan fleksibel sih, kayak body gitu. Coba cek dulu.
Ya kelihatan udah mulai ngangkat. Gua ngeri kena fingerprintnya doang. Tapi kayaknya kalau menurut gue ini pernah dibongkar guys, karena saya lihat ya, lem-lemannya tuh nggak rapi menurut gua. Dan aduh, gua ngeri banget. Gua coba kelilingin dulu ya. Set nih susah banget guys yang ini. Gue harus ngintip-ngintip dulu nih. Ngeri ini gua, ngeri apa namanya? Ngeri ini guys, gua ngeri apa namanya? Ngeri putus fingerprintnya. Ini atas gua nggak berani pakai ini sama sekali ya. Penconggel, gua ngeri putus. Buset ini mah. Gue coba ujungnya dulu deh. Ngeri. Aduh. Nah ini gue, aduh ngeri juga. Oh nih fingerprintnya kelihatan nih guys. Dia gue pelan-pelan deh. Nah fingerprintnya dia kesini sih. Ini ada plastik hitam. Oh, tombol power. Apa ya namanya istilahnya? Ya ini pernah dibongkar guys. Nih tombolnya keluar tuh. Aduh, gua ngeri banget nih. Bisa lihat ya. Ini satu lagi nih dong nih. Cetik, dah kebuka deh. Nah tuh fingerprintnya ya, ngeri banget ya. Ini kalau gua lihat-lihat, ini apa sih? Coba dulu kali guys ya. Oh baterainya udah pada ganti bener kan guys, udah pada dibongkar nih. No, ya gue mah tahu, pernah ngerasain HP bongkaran sama enggak. Biasa megang HP perawan sama enggak. Feeling. Ini mungkin bakal gue percepat aja karena udah 10 menit HP gue udah overheat parah nih. Aduh anjir, ngeblur cok. Karena gue harus gue bongkarin ya. Bisa dilihat ya, ini harus dibongkar dulu ininya. Nanti gue bener yang ininya ya. Gue coba buka dulu aja semua kali ya. Karena kayak bisa dari luar apa ya. Nanti gue coba pelajari dulu guys ini ya. Yang penting ini copot dulu biar tidak rusuh. Nah, ini copot ya. Kita coba nanti tekan dari sini kali. Emang ini coba. Nah di sini ya. Tombol power ini bermasalah ya tuh. Nah dia ngomong neken. Oke, gua akan coba bongkarin dulu aja ini. Tahu nih cukup nggak 3 menit ya. Soalnya ini karena terlalu banyak anjir ini. Bisa lihat. Dan gue sekarang nggak punya sekat obeng. Karena obeng gue segede begini loh, banyak lebih tuh. Milihnya lebih bingung gue. Oke, gue udah nemu baut yang cocok ya. Gue bisa pakai baut yang kecil, yang dikit itu. Sekarang pakai baut yang banyak, gue bingung. Karena ya kebanyakan, gue juga bingung. Gitu. Ya gitu biasa hari-hari kegiatan ya kan. Misalnya HP gue kalau nge-record setiap lebih dari 10 menit, gue panas banget cok. Tuh HP-nya gue ngeri mati total doang. Guys kok ini ya, harus dibongkar dulu guys mesinnya.
terus nanti gue gue pelajari gimana caranya mekanisme si ini, apakah masih gacor trik lem tembak gue. Ini apakah ada ini lagi. Nih ada ya. Ini kayaknya hilang deh besi yang di sini nih, harusnya ada besinya guys. Harusnya gue juga gak ini. Kalau dilihat video bongkarannya tadi sih ada ya. Gue bingung gimana cara bukanya nih. Apa ada ini lagi ya? Gue ngeri fingerprintnya doang nih, mau gue buka nih. Tapi kalau gue lebih ngefeel pakai tangan sih guys, memang beda ya. Gue makanya punya kuku panjang tuh ya, buat kalau kayak gini-gini. Gue kalau pakai, gue punya cetekan kayak gini banyak nih. Buat buka body. Cuman gue nggak suka aja. Nggak resep. Dia mau biasa pakai tangan gue sih. Ini nggak leluasa ini. Ginian gue nggak leluasa loh. Oke, nanti gue akan pelajari dulu gimana mekanisme tombol pore. Gue harus belajar dulu, oke? Nanti kan gue kasih tahu. Oke. Jadi kita coba aja. Ini ternyata yang rusak nih tombol pore udah gue ini ya, gue keluarin tuh. Kelihatan nggak? Nih tombol pore. Kelihatan nggak? Aduh sorry, kamera HP gue emang tetap busuk sih. Udah. Dan ya kita coba aja untuk nyalain dulu. Sementara ini kita coba tes. Ini tanpa fingerprint ya, fingerprintnya di sini. Itu baut-bautnya. Kita coba aja. Ini gue pakai ini dulu. Pakai obeng. Gue tes dulu, masuk nggak ya? Dah, obeng nggak masuk anjir. Tadi masuk coy. Astaga. Harus pakai yang kecil guys, kambing. Untung gue punya lengkap. Entar tadi gue bisa ngefeel ya. Mana ya? Oh nih, bisa guys, nih. Kita coba ya. Ini kenapa ngeblur bang? Nah ini gue coba ya. Agak susah nih kalau ngidupin ginian. Aduh. Gimana sih? Nah ini nyala ya. Nah kalau tombol power gini gimana bang? Ya, kalau ini susah. Yang masalahnya rusak tuh. Mana yang rusak ya? Gue juga bingung kadang-kadang. Nah ini nyala ya HP-nya. Duh, foto orang lagi. Aduh, gue harus tanya dulu sandinya guys. Nah tapi kita cek dulu aja deh. Ini tombol power ya, fleksibelnya masih bisa atau enggak. Nih ya, kita cek. Nah ini masih bisa ya. Tuh bisa ya. Ini agak susah sebenarnya. Mau gak mau sih. Gue coba dulu guys, gue coba rapin dulu ya, oke. Oke tes halo dan ya kita kembali lagi bersama HP ini ya. Ini dia jadi, ini tombol powernya udah gue benerin sedikit tapi miring dia tuh, tapi fungsi tuh seperti ini tombol powernya tuh. Kalau dilihat dari sini miring ya dia, kelihatan nggak? Tombol powernya miring ke atas karena emang gue bikinnya rada ngerucut dan kayaknya salah ini ya. Salah sisi. Jadi untuk tombol power ini aman. Kita coba tombol yang lama. Ini aman ya, dia tidak mencet-mencet. Kita coba matiin dulu.
Nah ini untuk posisi tombol volumenya masih aman ya. Sorry guys, lagi batoe. Dan ya ini udah mati posisinya. Posisinya sudah mati dan kita akan coba saja. Tapi memang minusnya kayak gini guys ya. Dia kalau udah pernah di servis tombol tuh kadang ya namanya juga manusia nggak bisa pas gitu ya. Tuh dia bisa nyala ya. Tadi kan nggak bisa nyala tuh. Tapi emang ini tombolnya miring karena gue salah kayaknya. Gue ngerucutnya harusnya pas gitu ya. Ini gue agak ngerucut ke sebelah atas ya. Sebelah atas, jadi dia agak miring. Cuman dia nggak neken terus, aman nih tombolnya karena ini karet juga. Gue tambahin karet yang menurut gue lumayan harusnya awet sih, tergantung kalau emang kena panas ya dia ini, cuman dia nggak konduktif kok, maksudnya nggak ini listrik. Kalau ada listrik dia nggak ini. Oke, ini udah jadi, tinggal kayaknya gue ini lagi aja, dan ini nggak ngerusak si tombol fisiknya karena karetnya tuh empuk guys gitu. Nah ini seperti ini ya, nyala mantap ya, tapi walaupun miring tapi ya udahlah ya. Oke, seperti itu saja. Nanti gua akan rapiin dulu aja ini dan kita tes lagi HP-nya. Gue matiin dulu ya, kita rapihkan saja terlebih dahulu. Yang penting tombol powernya sudah beres. Oke, kita ke video ngerapiin. Mungkin gua akan lepas bentar. Ini kayaknya harusnya baterai lepas nggak apa-apa, yang penting ini nyambung ya sama fingerprint, nyambung. Gue siapin dulu lemnya guys. Aduh kurang ke bawah cok HP gue. Nah gue kemarin beli lem LCD nih, cuman gue nggak tahu nih masih bisa atau enggak ya lemnya gitu. Jadi ini harus dibersihkan terlebih dahulu berarti nih guys ya. Ntar gue skip aja kali ya untuk bersihin ininya ya, soalnya ini agak lama guys, dan ya bersihin cuman gini doang biasanya, nyantai gitu. Oke, gue bersihin dulu guys, gue skip aja ya. Oke, jadi udah gue bersihin sebisa gue, karena emang ini ada beberapa yang dia menurut gue ini nggak pakai lem ini ya, nggak pakai lem apa, dia nggak standar nih kayak pakai lemnya. Ini kayaknya agak campuran, ada Alteco nya anjir ini tuh. Dia tuh kelihatan gak guys, dia bukan lem LCD nih, tuh keras banget. Ada campuran Alteco nya nih. Kalau lem LCD tuh dia karet, cuman gue nggak tahu nih lem gue masih bener apa enggak ya. Ya kalau harusnya sih masih bisa, gue tes dulu deh. Oh masih kok, aman guys, masih ada nih, masih bisa tuh. Tuh masih bisa ya. Gue tes aja, soalnya baru lem kayak gini tuh kadang kalau udah random kadang-kadang tiba-tiba bisa keras gitu. Padahal nutupnya kurang kencang bisa jadi tuh. Ya kita sambungin dulu aja guys. Ini tombolnya ini kesini ya kan, udah kayak ngerakit Lego nih gue ya. Kita coba dulu guys, sabar ya. Bisa nggak ya? Bisa, harus dipasang nggak? Gue takutnya kalau dipasang ini kalau dipasang soalnya dia bakal mental-mental ke atas. Kita coba dulu deh, kita testing dulu lagi. Ini pakai ini ya dia. Kalau mau kamu ya dikikis, berarti dikikis dikit kayak modif ininya nih. Ini modif dikit nih. Oh iya. Nah ini kayak gini jadinya. Bentar, gue bingung. Ini bisa, nih, bisa sih, tuh, saya lurus jadinya guys. Ya udahlah, udah jadi anak soleh. Oke, ini udah bisa ya. Aduh. Oke. Nah, suka gitu ya. Apa kadang nge-lag kali ya? Gua matiin lagi deh.
berawal-awal kali. Oke, kita bereskan saja, nanti tembak di ini aja pakai lem, apa namanya, ditimpa pakai lem. Ini harusnya bisa kan ditimpa pakai lem, harusnya sih, logik gue bisa ya, nggak tahu kalau nggak bisa. Tapi trik itu masih berhasil sampai sekarang. Kayaknya aduh. Ya, kita rapikan aja guys. Ada lagi kan ya? Ya ini by the way pelanggan gue, klien gue dari tahun 2000. Anjir, blur cok, buat apa anjir dekat blur. Suka ngeblur ya. Ini klien gue dari tahun 2020, udah 6 tahun. Gak kerasa coy, dari gue punya toko coy dulu, toko yang gak modal dengkul, modal ilmu doang tuh, servis modal ilmu mah. Susah guys. Nah sekarang gue mau nyicil beli alat yang sekalian aja, udah 10 juta sisa. Duit 5 juta beli udah. Ya gimana, biar belajarnya nggak nanggung. Nah kalau bisnis tuh kayaknya kalau mau nyemplung sekalian tuh lo, basah, jangan kecipratan doang. Kalau kecipratan doang kadang susah. Gitu. Ini dari apa ya, dari gua buka toko dulu, pernah buka toko 2020. Ya itu karena emang modalin doang, modal ilmu doang, kagak modal apa-apa. Ya emang dari hobi sih gua, ya beginian mah nggak pernah terlalu ini. Sekarang ya kayak gitu ya guys. Aku ambilin karet guys. Nah ini karet dari ngumpulin beli nasi padang tuh. Nasi padang 10 ribuan. Gua lem dulu dah. Lem sini apa sini ya? Nih lem ini susah guys, lem itu. Lem sini aja deh, HP-nya aja ya. Udah guys ya. Gue gak kelihatan soalnya gue gini nih. Nah oke, ini udah gue bersihin ulang kayaknya. Dan kita akan coba lem ulang aja guys ya. Ini susah bener. Ini saya ngepasinnya dulu susah guys. Ya kadang kayak itulah guys. Gua salah juga nih, kagak gue bersihin yang ini ya, harusnya gue bersihin dulu tadi awal-awal biar enak gitu ngelemnya. Tapi ini jelas katanya ini pernah dikasih ke gua HP-nya, servis di gua maksudnya, dan gue belum pernah buka karena gue belum pernah ganti baterai ini. Soalnya gue nggak rekomend sih baterai ini, nggak pertama ya. Kalau punya budget ya, buset, blur bener tuh gue lihat. Udah. Bentar gue tutup dulu di sini. Nah, apa ya?
Tahu nih bleber gak lemnya ini. Ini pasti bleber gini. Nah, kita coba dulu guys, bleber tidak dia ini lemnya ya. Gua siapin karet buat ini. Nggak bisa rapat tapi nya guys, kacau benar. Ya kalau dimasukin casing sih harusnya aman ya, soalnya nggak kelihatan. Kalau LCD-nya KW bisa garis kalau terlalu keras guys. Ya seperti inilah HP-nya jadinya. Dan kita coba dulu ya. HP masih kayak gini nih. Ada agak batuk dikit. Ini minusnya nih ya, nggak bisa ini penahannya. Ini buat nahan ini sih sebenarnya tuh. Aduh, loh, yang ini malah jadi nggak bisa neken. Ah iya, iya, elah nggak bisa neken dia. Dah, dah, ya nggak bisa. Tadi bisa neken. Ya ampun, bongkar lagi guys, astaga. Aduh, mental aduh. Oke guys, udah bisa guys nih. Tuh, mana ya? Tuh, tadi tombol bawahnya nggak bisa guys. Tuh, dan ini udah rapat juga alhamdulillah. Oke deh, tinggal nunggu 15 menit. Dapat mental anjir ini ya, tapi aman harusnya. Saya cek lagi ya, atas udah, bawah, dan jadi lurus guys tombol ya, walaupun nggak ini sih, nggak mentul banget karena emang ditahan sama ininya. Ya udah, kita tinggal tunggu 15 menit. Ini jam ke-9. Gua sambil ngetes itu tadi, mati jam 9, 40 menit. Dan ambil sedikit cerita aja mungkin sambil nunggu ya. Ya pelanggan klien gue dari tahun 2020, dan ya kadang emang kalau klien itu ya user lah kita bilangnya ya, emang kadang-kadang suka rewel gitu, apalagi sekarang banyak yang makelar gitu kan ya, seperti itulah kalau jadi tukang ini. Karena gue dulu kuliah kayak gini juga kerjaan gue, cuman nyambi. Dulu tuh dapatnya sekali bongkarnya bisa cepet guys. Sekarang bongkarnya kadang 50.000 ya ditawar 20.000. Ya resikonya nggak sepadan menurut gua. Gitu. Jadi ya gimana ya? Ya sudah. Ini gua nggak bisa ngecek karena gua nggak tahu pinnya. Mungkin nanti cek kamera kali ya. Oh nggak bisa dia, gua nggak bisa ngecek fungsi guys, gua nggak bisa ngecek fingerprint. Ini sudah, tapi yang penting semuanya aman nih. Kayak LCD gua masih ori. Ini tipe HP apa bang? Ini Redmi Note 7 ternyata. RAM-nya 464 apa? Kayaknya 464an sih guys, gua juga nggak tahu.
Gitu. Jadi emang ya kebanyakan user sekarang rewel. Kadang kalau minta bongkar 20.000. Kalau gue emang dari dulu menerapkan prinsip kalau lo tawar jasa gue ya lo kerjain sendiri nih. Gue kasih alatnya lo kerjain sendiri. Gitu. Gue gak mau ribet guys, orangnya malas gue ribet-ribet tuh. Ya karena gue ngasih jasa juga kadang udah terjangkau juga. Gue nggak bilang murah ya, gue udah bilang murah. Kayak gini lagi. Terjangkau juga, terus lu tawar tuh kayak ya udah lu garap sendiri aja kan, lu cari orang lain lah gitu. Mas gue kadang-kadang kalau gitu guys, gue kadang-kadang kalau gue dulu kan pernah cerita gue juga waktu awal-awal buka servisan tuh gue bela-belain tuh ganti LCD awalnya 2,5, di counter 3,5 tuh 300, 3,5, gue 2,5 itu aja udah mas kerjain aja, ujungnya dibayar 100.000 kan gitu. 100.000 minta garansi lagi, beda rusak minta garansi ya itu. Dulu awal-awal kayak gitu. Sekarang ya mungkin karena pengalaman ya dan jam terbang mungkin ya, jadi ya kayak gitu. Bingung juga gue sekarang nggak mau ribet lah pokoknya. Saya ya emang kalau lu mau dengan budget segitu ya nih, kalau mau gue ada alatnya lu benerin sendiri. Kalau rusak gue nggak tanggung jawab, tapi kalau alat gue rusak lu ganti gitu. Kalau enggak lu cari orang lain yang mau dengan harga segitu. Kalau gue segitu gampang aja bang, nggak mau ribet gue orangnya. Soalnya ngerjain ginian tuh nggak sesimpel kayak lu buka backcase terus lu lu akalin ininya, nggak sesimpel itu anjir. Gitu. Ini kan ganti tombol kayak gini misalkan 50.000, orang mau 50.000 nggak mungkin. 20.000 ya. Kalau biasanya plus jasa gitu ya, misalkan di 50.000 plus jasa plus spare part misalkan ganti gitu. Spare part tombol aja di online cuma 2.000 bang. Ya iya 2.000 lu beli aja spare partnya nih, lu pasang sendiri. Kalau tadi flexible fingerprint rusak itu ya ada 100. Gitu. Kadang resiko tuh ya benar sih, kalau orang profesional tuh resiko biasanya dibagi dua sama user. Misalkan ganti LCD 1 juta gitu ya, harga LCD-nya ya 1,5 orinya gitu, atau 750 gitu. Misalkan ganti kaca HP LCD 1,5 juta 750.000 itu misalkan. Itu resiko ditanggung sama si user atau si tukang servis ya wajar. Itu aja kalau gue. Oke, nanti kita akan coba lagi kalau udah 15 menit ya, masih 3 menit sepertinya. Oke.